optimal gitu untuk perkuliahannya. Gitu ya. Nah, oke. Mbak Mila ini lagi di kampus ya? Enggak? Mbak Tidak, Mila lagi di kampus? tidak. Enggak. Depan Oh ya rumah, udah, Pak. tak kira enggak di kampus. Background-nya Enggak. mirip dengan yang di kampus. Oke, sudah semuanya ya. Nah, Pak Arif nanti akan mempresentasikan dengan menggunakan aplikasi namanya Sway ya. Mungkin kalian belum pernah lihat ya. Aplikasi Sway ini adalah aplikasi yang cukup simpel ya untuk kita membuat presentasi. Cukup kita import dengan menggunakan Microsoft Word saja sudah Sway-nya dia akan mendeteksi secara otomatis. Nanti kita lihat ya seunik apa aplikasi ini. Gitu ya. Dan teman-teman kalau misalkan mau menonaktifkan webcam-nya masing-masing ya, bukan webcam-nya yang di Pak Arif, untuk meminimalisir kuota tidak masalah ya, karena Pak Arif nanti juga akan fokus ke dalam materinya. Nah, kemudian nanti ketika kita sudah selesai, baru kita nanti akan diskusi ya. Nah, itu nanti boleh teman-teman ini. Sekaligus nanti mungkin teman-teman juga mungkin kuotanya kan banyak ya, ketika tersedot, ketika harus streaming ya. Nah, itu monggo, tapi kalau misalkan kuotanya berlebih juga enggak apa-apa, streaming terus enggak apa-apa ya. It's okay. Nah, oke, saya mulai ya. Nah, udah jam 8, kita udah mundur 10 menit ya. Saya buka dulu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat ya, insya Allah. Alhamdulillah, kita Alhamdulillah, masih sehat, Pak. dalam rangka dalam suasana untuk COVID-19 ya. Saya berdoa semoga nanti permasalahan ini bisa segera selesai sehingga kita nanti bisa bertatap muka lagi di kuliah-kuliah yang selanjutnya seperti itu. Nah, teman-teman semua, di sini materi kita adalah materi terkait dengan materi yang kedua, karena jujur untuk kelas 4C ini kan jauh lebih awal ya daripada kelas yang lain. Kalau kelas yang lain mungkin hari ini masih fokus untuk di materi itu ya, di materi konsep dasar ya, konsep dasar penilaian, pengukuran dan sebagainya. Dan teman-teman hari ini sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu kedudukan, tujuan, fungsi, ruang lingkup, prinsip dan juga jenis evaluasi. Ya. Nah, di materi ini ya, teman-teman nanti akan mempelajari berbagai hal ini ya. Dan teman-teman nanti saya berharap jangan kebingungan antara penggunaan istilah evaluasi dengan penilaian ya. Karena mungkin di dalam konteks ini kita masih menggunakan pemahaman yang sama begitu ya. Jadi masih tertukar-tukar, tapi tidak masalah karena ketika kita melakukan evaluasi itu di dalamnya juga ada penilaian ya. Dan kemarin kita kan sudah membahas ya di beberapa poin bahwa evaluasi dalam arti penilaian itu ada dan evaluasi dalam arti assessment itu juga ada. Ya, maka teman-teman semua tidak perlu galau lah kalau terkait dengan itu ya. Intinya prosesnya kita mempunyai pemahaman yang sama begitu. Nah, selanjutnya ya kita akan mencoba memahami yaitu terkait dengan sebentar saya play dulu. Nah, oke. Yang pertama yaitu terkait dengan kedudukan ya. Nah, kedudukan ini kan kemarin kita sudah tahu bersama ya bahwa di dalam dalam proses penilaian itu kan ada 4 istilah ini, di mana di situ ada tes, ada pengukuran, ada assessment, dan juga ada evaluasi. Nah, tes kemarin sudah kita pahami bersama bahwa itu adalah sebuah alat ukur. Ya. Perlu saya tekankan kembali bahwa tes adalah sebuah alat ukur.
bukan sebuah proses. Kalau yang dinamakan sebuah proses, maka itu disebut sebagai pengukuran. Ya. Jadi pengukuran itu adalah proses mengukur, ya, di mana di dalamnya ada tes sebagai alat yang digunakan untuk mengukur, ya. Kemudian sehingga menghasilkan angka, ya, sehingga menghasilkan angka. Nah itu dalam proses pengukuran di situ. Makanya di sini kalau kita gambarkan di dalamnya ada tes pengukuran. Kemudian yang lebih tinggi lagi dari pengukuran adalah assessment, ya, assessment. Nah, ketika kita menggunakan assessment, assessment itu yang perlu saya tekankan adalah bahwa assessment itu adalah membandingkan antara hasil belajar yang saat ini ya dengan hasil belajar yang sebelumnya. Jadi ada proses pembandingan, ya. Dan situ akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan peserta didik. Ya. Jadi siswa ini ternyata dia mampu, siswa ini ternyata bisa, siswa ini terampil terkait dengan ini. Nah itu hasil dari assessment. Kalau evaluasi kita lebih ke fokusnya kepada efektivitas dari sebuah komponen gitu ya. Efektivitas sebuah komponen yang mana di situ adalah kita akan melihat seberapa efektif komponen itu, apakah perlu dirubah ataukah mungkin dipertahankan ya, atau mungkin perlu dikembangkan lagi. Nah itu lebih sifatnya lebih ke efektivitas itu tadi. Nah maka dari keempat istilah ini kita akan melihat lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi bahwa memang keempat istilah ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Jadi seperti kita melakukan evaluasi diri itu kan dari berbagai aspek kita melihat, ya. Dari perilaku kita, kemudian dari cara bicara kita, dari cara kita berinteraksi, gitu, semuanya dievaluasi, ya. Tetapi penilaian orang terhadap kita itu namanya adalah assessment, ya. Assessment. Nah itu mungkin teman-teman semua istilah ini insya Allah sudah cukup bisa dipahami ya terkait dengan ini. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Nah, ini tujuan ini sangat banyak sebenarnya kalau kita mau bahas semuanya, tetapi saya ingin menjelaskan kenapa sih seorang guru itu atau mungkin sebuah lembaga itu harus mengadakan penilaian. Ya. Jadi mereka punya tujuan nih, punya tujuan. Yang pertama ini menurut Citadin ya, dan ini memang grounded theory ya, di mana Citadin ini menegaskan pada tahun 1994 gitu ya, itu menegaskan bahwa tujuan penilaian itu adalah yang pertama adalah keeping track ya, atau menelusuri dan melacak kesesuaian proses belajar peserta didik ya dengan rencana yang telah dibuat gitu. Jadi ketika kita melakukan penilaian itu kan untuk memantau apakah setiap program itu sesuai dengan apa yang direncanakan begitu. Ya. Itu poin yang cukup penting ya, poin yang cukup penting karena apa? Ketika kita mengetahui sebuah misalkan ya dalam sebuah pabrik di sana ada proses produksi. Tentunya proses produksi itu kan harus sesuai dengan planning kan. Materialnya sekian, kemudian dia ada bagian yang terbuang sekian sehingga menghasilkan produk sekian. Nah, itu kan kalau dalam proses manufacturing itu kan dia ada seperti itu, ada perhitungan seperti itu. Nah, ketika kita membahas terkait dengan proses belajar mengajar, kita harusnya juga sama gitu. Dari awal kita merencanakan, misalkan dalam K13 ya. K13 itu kan ada 8 buku tema. Ya.
8 buku tema yang harus diselesaikan siswa selama 1 tahun. Nah, tapi misalkan ya, pada kenyataannya, pada prosesnya, ternyata tidak semua materi tersampaikan gitu. Nah, sehingga kita akan mencari tahu di mana kelemahan dari materi-materi yang ada di tema itu gitu, ya. Nah, salah satunya adalah membuat penilaian. Kemudian checking up ya. Checking up ini adalah untuk mengecek ya, ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, ini yang sering terjadi adalah yang poin yang pertama. Yang sering dilupakan adalah poin yang kedua. Ya. Jadi, setiap guru itu seringkali menemukan kemampuan peserta didik gitu ya. Yang bagus-bagus itu ketahuan semua gitu. Tetapi guru lupa untuk mendiagnosis, untuk menemukan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini ibaratnya adalah kalau kita punya motor gitu ya, motor kita itu tetap berjalan ya, walaupun rodanya kempes. Ya. Nah, itu ibaratnya adalah kalau kita naik motornya benar jalan gitu ya. Tetapi kan kalau rodanya kempes kan dia jalannya nggak bisa cepat gitu ya. Dan lebih banyak yang apa ya, olengnya gitu. Istilah kerennya oleng itu tadi. Nah, sehingga di sini seorang guru selain dia menemukan kelebihan setiap anak, mereka juga harus mengetahui kelemahan dari setiap anak. Dan kelemahan ini saya tekankan adalah bukan untuk menjustifikasi bahwa anak itu tidak mampu. Tetapi justru dengan kekurangan itu tadi, kita akan mengetahui bahwa, oh ternyata anak ini perlu diberikan treatment di bagian ini, sehingga dia bisa lebih optimal ketika proses pembelajaran. Gitu. Nah, kemudian finding out ya. Nah, finding out ini adalah terkait dengan mencari, ya, menemukan, mendeteksi ya, kekurangan, kesalahan, dan kelemahan peserta didik. Nah, ini hampir sama ya, hampir sama dengan yang di atas. Kalau yang di atas fungsinya untuk mengecek ya, dan kalau yang di bawah grade-nya satu tingkat lebih tinggi, yaitu menemukan. Ya. Finding out. Jadi menemukan. Oh, siswa ini kelemahannya ini. Dia harusnya diberikan treatment seperti ini, dan sebagainya. Oh, siswa ini pintar, tetapi secara attitude, secara sikap, dia masih kurang. Nah, maka sikapnya yang kita perbaiki. Gitu ya. Nah, maka poin-poin ini memang harus menjadi salah satu fokus dari seorang guru ketika dia menjelaskan setiap atau mendidik peserta didiknya ya. Karena di situ kan sekarang istilahnya itu bukan siswa, bukan murid ya, tapi sekarang istilahnya itu adalah peserta didik ya. Jadi seorang yang harus benar-benar kita didik. Nah, kalau kita didik itu kan tidak hanya berkaitan dengan pinternya saja ya, tetapi juga kita didik akhlaknya, kita didik skill-nya, kita didik terkait dengan pengetahuannya, gitu ya. Karena apa? Pengetahuan orang yang pintar itu ibaratnya menjadi dua mata pisau ya. Kalau kita menggunakan pisau itu di proses yang tepat ya, maka dia akan banyak bermanfaat. Tetapi kalau dia masuk ke dalam hal yang tidak baik, maka itu akan sangat membahayakan begitu ya. Seperti kita mengenal virus corona ini ya. Banyak yang mengatakan berasumsi ya bahwa virus corona ini adalah diciptakan ya, bukan ada dengan sendirinya. Nah, kenapa orang-orang itu menciptakan padahal mereka pintar? Nah, karena mungkin waktu mereka bersekolah itu tadi dia tidak ditanamkan terkait dengan attitude, sikap yang baik ya, tenggang rasa ya. Nah, itu tidak dianu sehingga mereka pinternya digunakan atau disalahgunakan. Itu tadi. Nah, itu ya. Jadi ke situ. Kemudian yang keempat adalah summing up ya, yaitu menyimpulkan. Nah, ini juga
ini mungkin ini kata dasarnya adalah kata dari summary ya, di mana itu kesimpulannya. Jadi menyimpulkan peserta didik tadi kompetensi penguasaan kompetensinya sejauh mana begitu. Ya, dan ini bukan menjadi hal yang tadi kembali ke justifikasi tadi bahwa ketika kita mempunyai peserta didik kemudian dengan penguasaan yang rendah bukan berarti dia tidak bisa yang lain gitu ya. Mungkin saja kompetensi yang dimiliki siswa itu tadi adalah tidak ada di dalam sekolah tersebut begitu. Nah, begitu ya. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang mau bertanya bisa mengaktifkan mikrofon, langsung mengucapkan salam dan juga menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kak, ada? Tidak ada? Belum, Pak. Belum? Cukup mudah dipahami? Insya Allah cukup. Insya Allah ya. Bismillah ya. Nanti saya bagikan linknya ya, biar teman-teman bisa mengakses dan membaca-baca. Dan ini kemarin materi ini saya ambilkan dari 2 buku ya, yaitu yang pertama adalah bukunya Zainal Arifin, dan juga yang kedua adalah dari bukunya yang UT, terbitan UT. Insya Allah di sana juga ada kalau teman-teman mungkin mau membaca lebih detailnya. Tapi di sini saya mengambil bagian yang saya rasa itu cukup penting harus saya sampaikan pada teman-teman semua, gitu ya. Nah, teman-teman semua di sini terkait dengan fungsi ya. Terkait dengan fungsi ini tadi nanti teman-teman akan melihat ya antara fungsi dan jenis nanti akan ada kemiripan ya. Secara komponen hampir sama ya. Tetapi nanti mungkin harus ada penegasan yang berbeda begitu ya terkait dengan materi fungsi ini. Nah, di fungsi sendiri ada sekitar 4 fungsi begitu ya. Ada 4 fungsi di dalam penilaian. Yang pertama adalah fungsi formatif ya. Fungsi formatif itu adalah memberikan umpan balik kepada guru yang digunakan sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Nah, fungsi formatif inilah juga yang sering dilupakan seorang guru gitu. Jadi seorang guru itu tadi seringkali mereka ketika memberikan tes itu kemudian mereka lupa untuk bahwa hasil tes itu tidak hanya untuk peserta didik, tetapi hasil tesnya itu juga untuk dirinya sendiri. Karena misal ya, sebagai contoh, misal dari hasil pengukuran begitu, siswa itu hanya mampu menguasai 80% siswa baru menguasai materi yang disampaikan. Maka di situ harusnya guru sadar ya, tidak hanya menyalahkan dari siswanya saja, wah kamu itu nggak belajar, kamu itu nggak gini, kamu dan bukan. Tetapi juga guru harus mengkoreksi diri gitu ya. Apa ya yang menyebabkan peserta didik saya tidak 100% menguasai kompetensi ini? Ya itu maka dia akan melihat dari caranya. Oh, cara saya mengajar yang kemarin itu ternyata belum dikuasai begitu atau belum optimal gitu. Jadi saya perlu menggunakan metode lain begitu. Kemudian dari sisi media mungkin, oh media saya belum begitu jelas, belum begitu bagus. Nah, maka harus Nah, itu yang sering dilupakan oleh guru, ya. Kemudian mengadakan remedial bagi peserta didik. Nah, ini sudah jelas ya. Fungsi formatif ini adalah untuk mengetahui itu, kemudian sebagai dasar untuk mengadakan remedial, ya. Yang kedua adalah fungsi sumatif, ya. Fungsi sumatif itu adalah menentukan kemajuan hasil belajar peserta didik, ya, sebagai laporan kepada pihak penentu kenaikan kelas dan penentu kelulusan. Nah, maka dari itu
Kakak, nggak keras-keras dulu loh. Maaf ya. Nah, di fungsi sumatif ya, itu maka sum itu kan dari yang istilahnya kan jumlah ya. Kalau teman-teman semua belajar apa namanya Excel itu ya, sum itu adalah jumlah. Jadi menentukan kemajuan hasil belajar peserta didik sebagai laporan kepada berbagai pihak dan penentu kenaikan kelas dan penentu kelulusan itu adalah fungsi penilaian gitu ya. Jadi ketika anak itu dia belum mampu mencapai kompetensi yang ditentukan, ya jangan dipaksakan ya. Wah itu bahaya itu nanti ya. Dia bisa stres sepanjang sekolah gitu ya. Itu bisa. Maka hati-hati. Ketika anak itu tadi perkembangannya belum cukup. Misalkan baru 6 tahun. Sudah dipaksakan untuk jadi untuk penekanan itu maka teman-teman semua tidak boleh memaksakan ya. Jadi dia harus ini memang hasil akhirnya adalah dia belum bisa mencapai kompetensi ini, maka jangan dipaksakan begitu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi diagnostik ya. Jadi ini adalah untuk mendeteksi gangguan-gangguan ya, kesulitan belajar begitu, dan juga untuk memecahkan masalah. Nah, maka fungsi diagnostik ini juga salah satu fungsi penilaian yang cukup penting gitu. Kemudian fungsi penempatan ya. Penempatan ini biasanya adalah digunakan untuk ujian awal gitu ya. Atau masuk ke suatu sekolah itu biasanya ada fungsi penempatan ya. Nah, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa ketika teman-teman semua menggunakan fungsi diagnostik ini, maka teman-teman semua diagnostik apa? Penempatan ini asumsinya bukan memisahkan antara yang pandai dengan yang tidak pandai. Ini konsep yang salah. Karena diagnostik itu adalah mendekatkan antara siswa yang mempunyai karakteristik yang hampir sama. Contoh, kalau kita mengenal di PGSD itu adalah ada multiple intelligence, maka di situ kita akan mengetahui semacam tipe-tipe kecerdasan gitu ya. Dan itu kan kita bisa kelompokkan. Kalau teman-teman semua pernah main ke SD Muhammadiyah, program khusus di SD Muhammadiyah di Kartosuro itu ya, itu ada yang dia menggunakan program fungsi penempatan itu tadi berdasarkan tipe kecerdasannya. Ya, dan di situ anak lebih mudah diarahkan gitu ya. Mungkin dia mempunyai linguis ya, kecerdasannya linguis ya, dikelompokkan dengan linguis, matematis, dan sebagainya. Nah itu lebih mudah ya. Dan kalau dalam satu kelas itu komponennya itu adalah seragam seperti itu, guru akan lebih mudah, lebih enak untuk mengarahkan gitu ya. Nah kemudian saya lanjutkan ya di bagian ruang lingkup begitu. Nah, di bagian ruang lingkup ini tadi, teman-teman semua, bahwa ruang lingkup untuk pembelajaran ya, untuk penilaian dan evaluasi ini tadi adalah meliputi yang pertama adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain. Ya. Domain hasil belajar. Ya. Kalau domain itu kan kita sudah kenal ya, ada 3, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Saya rasa ini tidak perlu dibahas secara panjang lebar ya. Intinya adalah lingkupnya adalah ketika kita melakukan evaluasi ada di 3 ranah itu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Ya, di sini kalau dalam sistem ya, itu kita melihat dari program. Ya, program itu lebih cenderung kepada ke perencanaan. Ya, kemudian ada proses pelaksanaan dan juga hasil belajar, begitu.
Kemudian yang ketiga, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Nah, ya di sini kita pada penilaian proses itu kan banyak sekali yang kita nilai ya. Mulai dari sikap, kebiasaan, motivasinya, minatnya, bakatnya, ya, pengetahuan dan pemahaman. Ya, makanya itu prosesnya memang harus benar-benar kita urai begitu ya. Nah, kemudian ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian, ya, berpenilaian berbasis kelas, maka di sini ada kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi rumpun pelajaran, kompetensi lintas kurikulum, ya, kemudian kompetensi lintas kompetensi tamatan dan juga kompetensi keterampilan hidup. Nah, maka ini ruang lingkupnya. Tetapi kalau yang sering kita lakukan ada di beberapa poin, yaitu di 1, 2, 3 yang sering kita lakukan. Ya. Kalau yang bawah ini ini biasanya masuk dalam mata pelajaran ya, mata pelajaran sehingga kompetensinya ada di dalamnya. Gitu. Nah, kemudian prinsip, kemarin sebenarnya kita sudah membahas prinsip ini ya. Kemarin ada 10 prinsip ya yang harus teman-teman semua pahami. Kemarin saya sudah sampaikan sebenarnya. Yang pertama adalah berorientasi pada pencapaian kompetensi ya. Di situ adalah terkait dengan kompetensi yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua adalah valid ya. Penilaian harus dapat mengukur apa yang harus diukur. Nah, ini kalau instrumen mau divalidkan, itu nama prosesnya adalah uji validitas. Ya. Dan yang kedua adalah uji reliabilitas. Ya. Atau soal invalid juga harus reliable. Ya. Kemudian adil. Ya. Nah ini contoh keadilan ya. Kemarin saya mungkin menjelaskannya masih belum lengkap ya. Intinya adil itu begini. Jadi kalau teman-teman semua mempunyai kasus, ya, kasus ada seorang guru atau ada sebuah tes, seorang dosen itu membuat 5 soal gitu ya. Kemudian kalian boleh mengerjakan 3 dari 5 soal itu tadi. Maka itu instrumen penilaiannya menjadi tidak adil ya. Karena apa? Jadi tidak sama antara siswa yang satu dengan yang lain, jadi tidak sama kan. Yang satu mengerjakan 1, 2, 3, yang kedua mengerjakan 2, 3, 5 misalkan. Nah, itu jadi nggak adil. Ya, maka hindari soal yang seperti itu. Kemudian objektif ya. Nah, objektif ini adalah kita tidak boleh melihat atau menilai seseorang itu dari siapa dia, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi objektivitas penilaian, gitu ya. Yang pertama adalah halo effect, ya. Halo effect ini tadi adalah bahwa ada seorang siswa yang dia itu pintar di mata pelajaran matematika misalkan. Nah, itu konsepnya kakak. Nah, kalau dia siswa itu tadi pintar di matematika, biasanya guru mempunyai konsep, wah ini siswa ini pasti juga pintar di mata pelajaran yang lain, begitu ya. Nah, itu hati-hati. Padahal tidak mesti seperti itu. Kemudian yang kedua adalah carry over effect. Ya. Carry over effect itu adalah, ini lebih ke gurunya. Ya. Ketika guru itu tadi mengkoreksi, begitu ya, mengkoreksi sebuah jawaban, gitu ya. Tentunya kan dia akan mengoreksi dari soal 1 ke soal 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, ini akan memunculkan yang namanya carry over effect. Ya, jadi tidak bagus seperti ini. Nah, cara mengatasinya gimana? Ketika kita melakukan koreksi, ya, harusnya kita baca dulu. Ketika siswa satu dengan yang lain itu kita baca dulu jawaban soal nomor 1 dulu semua. Ya, soal nomor 1 dibaca, dibandingkan dengan siswa yang lain, begitu. Nah, maka itu akan menghindari carry over effect, begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah order effect, ya. Itu urutan mengkoreksi, ya. Urutan ngoreksi itu. Wow. Seorang guru ketika dia mengkoreksi itu ya,
ketika pertama kali membuka correction kan semangat ya, dikasih nilai yang bagus gitu ya. Ketika soal-soal yang lembar jawab yang ada di awal. Tetapi kasihan nanti yang dia mendapatkan soal jatah correction di paling terakhir. Ya. Karena apa? Guru sudah lelah gitu ya, melihat jawaban-jawaban yang tidak karuan semakin nah nilainya akan semakin turun. Ya. Maka seorang guru ketika untuk mengatasi ini ya, seorang guru haruslah dia menghentikan koreksiannya setiap mungkin 5 siswa, stop dulu gitu ya, baru dilanjut lagi sehingga nanti penilaiannya bisa konsisten. Dan yang terakhir adalah mekanik efek, ini adalah bentuk tulisan ya, itu hati-hati. Jadi tulisan itu juga akan mempengaruhi proses penilaian begitu. Kemudian berkesinambungan ya, intinya adalah konsisten, tidak hanya di akhir semester saja penilaiannya, menyeluruh terkait dengan 3 aspek, kognitif, afektif, dan juga psikomotor ya, terbuka, transparan ya, bermakna